semua, perkenalkan nama saya Diri Anggara, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi berasal dari kata environment yang artinya adalah tingkah laku individu dan kelompok yang dipengaruhi. Lingkungan organisasi menurut para ahli adalah suatu kondisi maupun kejadian yang berada di luar organisasi yang terdiri dari lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang berbentuk fisik yang mempengaruhi pekerja. Yang ini berarti adalah orang-orang, benda yang berbentuk nyata seperti meja, gedung, rekan kerja, tempat kerja, segala sesuatu yang mempengaruhi lingkungan sekitar dari pekerja tersebut. Lingkungan non-fisik adalah lingkungan yang tidak berwujud, tapi sangat mempengaruhi pekerja. Contohnya adalah hubungan dengan atasan, etos kerja, kebiasaan dari tempat bekerja tersebut, budaya di tempat kerja tersebut, itu berhubungan tentang feel, hati dari kerja tersebut. Jadi itu sangat mempengaruhi dari bagaimana kerja tersebut dalam bekerja. Lingkungan organisasi menurut para ahli, di sini ada 3 ahli yang mengatakan pertama adalah Alex S. Smiko pada tahun 2006. Beliau mengatakan bahwa lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dan berada di sekitar para pekerja dalam mengembangkan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua adalah Dalton Sihombing pada tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa lingkungan organisasi merupakan faktor di luar manusia, meliputi faktor fisik dan faktor non-fisik. Yang ketiga adalah Sedarmayanti tahun 2009. Beliau mendefinisikan lingkungan kerja merupakan semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan di lingkungan sekitar karyawan bekerja, metode kerja, serta pengaturan kerja baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Bagaimana mengelola organisasi? Dalam mengelola organisasi dibutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Di sini fungsi leader sangat mempengaruhi hasil dari bagaimana cara mengelola organisasi dan hasil yang akan terjadi dari organisasi tersebut. Prinsip-prinsip dalam mengelola organisasi menurut Henry Fayol. Beliau mengatakan prinsip organisasi ada 14 faktor. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja ini berhubungan dengan shift bekerja, berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan kelompok-kelompok kecil dalam pekerja seperti sesuai bidangnya. Bagian HR, bagian marketing, dan bagian-bagian lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah kewenangan. Di sini adalah bagaimana pengambilan keputusan dari pemimpin. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin mengenai jam kerja dan juga mengenai tugas dan tanggung jawab para pekerja. Yang keempat adalah kesatuan komando. Di sini leader sangat diperlukan agar komando dapat terarah. Yang kelima adalah tujuan yang sama. Sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang sama. Karyawan dengan pemimpin harus memiliki visi misi yang sama agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuan yang sudah ditentukan. Yang keenam adalah mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Jadi perusahaan harus mementingkan karyawannya, dan juga karyawan juga tidak bisa
melakukan sesuatu tanpa effort atau dari perusahaan. Penggajian. Nah, di sini adalah hak dari pegawai tersebut bekerja. Bagaimana dia mendapatkan hasil dari dia bekerja. Sentralisasi di sini berhubungan dengan leader. Jadi manajer, leader harus mengetahui bahwa karyawannya sudah melakukan tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Lalu hierarki. Hierarki di sini berhubungan dengan struktur organisasi suatu perusahaan. Jadi agar karyawan juga mengetahui jenjang karir dari perusahaan tersebut. Lalu pemberian perintah. Di sini fungsi leader lagi sangat menentukan. Karena leaderlah yang memberikan perintah dan juga harus mengetahui apakah perintah tersebut dijalankan atau tidak oleh bawahannya. Lalu perlakuan yang sama. Tidak ada karyawan yang diistimewakan di dalam suatu perusahaan. Karena apabila hal itu terjadi, akan terjadi kesenjangan sosial dalam internal perusahaan tersebut, dan apabila hal tersebut terjadi, itu membuat etos kerja dan juga struktur yang sudah dibangun menjadi berantakan. Lalu pemeliharaan pegawai. Di sini berhubungan dengan sistem asuransi dan lain-lain. Jadi karyawan mendapatkan asuransi, mendapatkan tunjangan, mendapatkan fasilitas dari perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan juga di karir posisi dari karyawan tersebut. Nah, melakukan inisiatif di sini karyawan tidak hanya bekerja, tapi juga harus dapat memberikan input atau masukan kepada perusahaan agar perusahaan juga dapat berkembang. Lalu yang terakhir adalah bersinergi. Jadi semua kesatuan tersebut antar lini dari tiap divisi sebuah perusahaan harus saling bersinergi, harus saling dapat bahu-membahu dan juga berjalan beriringan agar perusahaan juga dapat berjalan dengan baik. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Di sini ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap kebijakan dan program dari organisasi atau perusahaan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak berhubungan langsung terhadap kebijakan dan program dari suatu perusahaan. Tetapi perusahaan harus beradaptasi dan mengikuti faktor-faktor eksternal yang ada saat ini di suatu perusahaan, di suatu negara atau wilayah tertentu. Nah, faktor internal meliputi budaya dari tempat bekerja tersebut, sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut, pemegang saham sebagai pemimpin, dan juga para direksi sebagai penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah, faktor eksternal adalah customer, bagaimana keinginan dari customer, kebutuhan dari customer. Lalu kompetitor. Di sini kompetitor adalah pesaing. Jadi perusahaan harus mengetahui program-program apa yang ada oleh kompetitor dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh kompetitor agar sebuah perusahaan dapat bersaing di suatu daerah atau wilayah negara tertentu. Lalu supplier. Supplier di sini adalah orang yang menyediakan bahan baku untuk kebutuhan produksi dari perusahaan tersebut. Lalu pemerintah. Pemerintah sangat berhubungan dengan pajak, regulasi, dan hukum yang berlaku di suatu negara. Dan juga perusahaan harus beradaptasi dengan hukum dan juga
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hubungan lingkungan dengan organisasi. Hubungan lingkungan dan organisasi tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan dan saling terkait. Lingkungan yang baik akan menciptakan organisasi yang baik. Lingkungan yang baik akan menciptakan organisasi atau perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik dan cepat. Begitu pula pengaruhnya organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan. Apabila perusahaan tersebut berkembang dengan baik, lingkungan sekitar pasti akan merasakan efeknya dan dampaknya. Apabila perusahaan berkembang dengan baik, otomatis lingkungan sekitarlah yang akan lebih dulu merasakan efeknya, seperti penyerapan tenaga kerja, kebutuhan transportasi, jalan, dan lain sebagainya. Begitu pula apabila lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk dapat menyebabkan organisasi atau perusahaan tidak dapat berkembang, karena lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi cara karyawan tersebut bekerja. Apakah mereka tidak dapat berkembang dengan baik, dan efeknya adalah lingkungan juga merasakan akibatnya, seperti pekerja tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami kemunduran, otomatis lingkungan atau pekerja yang berada di dalam perusahaan tersebut juga akan mengalami kemunduran atau pengurangan, seperti itu. Kesimpulannya adalah lingkungan organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan juga sebuah perusahaan harus dapat berkembang dan beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Lalu lingkungan tempat organisasi berada sangat mempengaruhi perkembangan dari organisasi tersebut. Lingkungan yang baik pasti menghasilkan organisasi atau perusahaan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.